Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Hasan dari Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mendiagnosis sistem CDI terkomputasi. Pada kali ini di depan saya ada mesin mobil dengan sistem CDI terkomputasi. Video ini dirancang untuk membantu kalian yang sedang mempersiapkan praktek atau ujian kompetensi. Pastikan kalian menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk menyiapkan catatan kecil. Yang selanjutnya adalah pengenalan fungsi CDI. Singkatan CDI adalah kapasitor discrete ignition. Sistem ini menyimpan energi listrik sementara dalam kapasitor, lalu melepaskan secara tiba-tiba ke koil pengapian. Hasilnya adalah tekanan tinggi yang biasanya mencapai 20 hingga 40 ribu volt. Tegangan ini dikirim ke busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Tanpa CDI yang bekerja dengan baik, mesin tidak akan bisa hidup atau bekerja tidak stabil. Dan selanjutnya adalah kerusakan yang biasanya terjadi pada sistem pengapian CDI. Yang pertama, mesin sulit hidup. Saat di starter, mesin berputar tapi tidak mau menyala. Yang kedua, mesin berebet atau tersendat-sendat saat digas. Lalu yang ketiga, mesin mendadak mati saat di jalan pelan atau ditanjakan. Yang keempat, kadang busi tidak mengeluarkan percikan api sama sekali. Ingat, gejala ini juga bisa muncul karena masalah lain seperti aki lemah atau sensor rusak. Maka dari itu kita harus melakukan diagnosis secara bertahap. Sebelum memulai pemeriksaan, yang pertama adalah menyiapkan alat seperti multimeter digital. Fungsinya untuk mengukur tegangan, resistensi, dan kontinuitas. Yang kedua ada obeng, lalu kunci pas dan kunci ring. Pastikan semua alat dalam kondisi baik dan mobil dalam keadaan aman. Dan jangan lupa siapkan busi baru atau busi cadangan untuk mobil. Pastikan semua alat dalam kondisi baik dan mobil dalam keadaan aman, yaitu mesin mati dan kunci kontak dilepas. Langkah pertama yang paling krusial yaitu periksa aki. Setel multimeter yang pertama, setel multimeter ke DC volt untuk mengukur tegangan aki dalam keadaan mesin mati. Tegangan normal adalah 12 hingga 14 volt. Jika di bawah 12 volt aki lemah, jadi cas aki terlebih dahulu atau ganti aki yang baru. Setelah itu cek sekring di jalur sistem pengapian, biasanya terletak di fuse box dekat kemudi atau ruang mesin. Cabut dan lihat apakah kawat di dalamnya putus. Komponen fuse yang menyambung pada komponen sistem mobil ini. Jangan pernah menggunakan sekring dengan ampere lebih besar karena itu bisa merusak atau membuat ECU error atau rusak. Sekarang kita masuk ke komponen yang lebih spesifik. Yang pertama, sensor posisi poros engkol atau kering sensor. Sebenarnya ukur resistensinya dengan multimeter di OHM meter bandingan dengan spesifikasi pabrikan, biasanya di antara 200 hingga 1000 ohm. Jika out of range atau stop, ganti sensor. Kedua, periksa ECU. ECU ini akan menerima sinyal dari sensor tersebut menggunakan scanner diagnosis.
untuk membaca data live. Lihat apakah RPN terdeteksi saat starter diputar. Lalu yang ketiga, periksa koil pengapian. Ukur resistansi di sisi primer, biasanya 0,2 ohm sekunder, yang sekunder 5-15 kilo ohm. Jika tidak sesuai, koil harus diganti. Lalu yang selanjutnya adalah mengecek kondisi busi. Lepas busi menggunakan kunci busi, perhatikan, lalu nanti perhatikan kondisi busi dan warna busi. Kalau warnanya coklat keabu-abuan itu normal. Jika warnanya hitam basah, ada campuran atau settingan terlalu basah. Yang selanjutnya, busi putih atau abu-abu terang, mesin terlalu panas sehingga timing salah. Lagu uji percikan api, pasang busi pada kabel busi lalu tempelkan ke masa mesin. Minta teman memutar starter, lihat apa ada percikan api yang kuat dan teratur. Jika tidak ada percikan api, ulangi pemeriksaan dari awal. Jika ada percikan tapi mesin tidak hidup, kemungkinan masalah di bahan bakar atau kompresi. Nah, selanjutnya sekarang kita punya data tegangan api, kondisi kering, resistansi sensor dan koil, hasil scanner, serta hasil uji percikan. Selanjutnya mari kita analisis satu persatu. Jika semua komponen normal tapi tidak ada percikan, kemungkinan besar CDI unit itu sendiri yang rusak. Jika sensor buruk, acu tidak akan memicu CDI. Jika koil buruk, tegangan tidak akan naik ke busi. Jangan terburu-buru mengganti komponen sebelum yakin. Setelah sumber kerusakan ditemukan, lakukan perbaikan. Contoh, konektor ini salah satunya ada yang longgar. Lalu sensor ada kerusakan, ganti atau lepas dan ganti dengan sensor yang baru dan yang sesuai. CDI unit rusak, ganti dengan CDI yang kompatibel. Koil pengapian rusak, ganti dengan koil baru. Setelah penggantian, pasang kembali semua komponen. Pastikan kembali semua komponen, tidak ada yang tertukar kabelnya. Lakukan uji coba dengan menghidupkan mesin. Jika mesin hidup halus, maka diagnosis perbaikan berhasil. Selanjutnya adalah tips atau saran perawatan dan pencegahan dalam menjaga sistem pengapian CDI yang sudah terkompromitasi. Yang pertama, jauhkan komponen yang mudah konslet. Jauhkan dari air, hindari terkena hujan, banjir. Posisi CDI harus terlindungi. Selanjutnya, pastikan pendingin mesin baik. Panas berlebih itu akan mempercepat kerusakan komponen pada elektronik di dalam sistem pengapian. Gunakan CDI original atau yang karena penggunaan CDI atau komponen yang original itu akan menjaga sistem pengapian ini agar tetap dalam kondisi baik atau tetap berjalan dengan normal. Selanjutnya, periksa sistem kelistrikan secara rutin. Hal ini untuk memastikan tegangan api atau aliran listrik yang lainnya itu berjalan atau mengalir dengan sempurna, tidak ada kerusakan atau konsleting. Lalu hindari modifikasi kelistrikan yang berlebih karena itu dapat menyebabkan
komponen-komponen yang lain itu mudah rusak. Lalu beban listrik itu berlebihan atau tidak stabil, yang dapat merusak CDI itu sendiri. Sekian dari saya tentang mendiagnosis mesin mobil dengan pemakaian CDI. Maaf jika ada kesalahan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.